Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 18 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 15 sampai 26. Yeremia 31 ayat 15 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur perihal anak-anaknya, sebab mereka sudah tiada. Beginilah firman Tuhan. Tahanlah suara tangismu, janganlah matamu mencucurkan air mata, sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh, Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali dan aku mau berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku insaf, aku memukul-mukul diri. Aku merasa malu, bahkan hina, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Bukankah Efraim anak kesayanganku? Bukankah ia anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, aku selalu teringat padanya. Sebab itu hatiku bergetar karena dia. Tidak dapat aku tidak menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah baik-baik jalan raya, jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau maju mundur, hai anak perempuan yang durhaka? Sungguh Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan tinggal Yehuda bersama semua kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan menyegarkan yang lelah, dan setiap orang yang lunglai akan kukuatkan kembali. Sebab itu aku bangun dan menyadari bahwa tidurku menyenangkan. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, jagalah pengharapanmu kepada Tuhan. Harapan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Dengan harapan, orang mampu bertahan untuk hidup. Harapan menggerakkan tubuh kita untuk mencari pertolongan dan jalan keluar. Harapan membuat kita mampu melangkah sesakit apapun kaki kita. Harapan membuat tangan kita terulur lebih jauh untuk meraih yang terbaik. Sebaliknya, orang yang sudah tanpa harapan atau tidak mau berharap lagi, maka ia hanya akan diam, tak melakukan apa-apa. Lemas, yang dalam bahasa Jawanya ngelokro, tidak bersemangat dan tidak bergairah lagi. Itulah yang dinamakan putus asa, putus harap. Demikian juga dengan kisah yang baru kita baca. Yehuda hampir putus asa. Mengapa? Secara kasat mata, apa yang mereka lihat tidak memberikan bukti adanya hal yang bisa diharapkan. Menyaksikan hal itu, semua mereka hanya bisa menangis dan meratap, bahkan mempertanyakan Tuhan. Namun Yeremia diutus oleh Allah untuk memberikan pengharapan dan mengingatkan bangsa itu. Yehuda berkata, "Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran." Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini ketika bangsa Yehuda mengalami putus harapan oleh karena segala sesuatu yang mereka alami, kekalahan yang mereka alami, Tuhan mengingatkan melalui Yeremia pada ayat 17, masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada harapan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi. Peganglah ini, peganglah firman Tuhan ini sebagai kekuatan bagi hidup kita. Tidak ada masalah dan pergumulan yang tidak ada solusinya. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Jika kita putus asa oleh karena berbagai macam persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, sebelum kita menemukan jawaban Tuhan, jangan putus harapan. Hidup kita akan semakin berat, bahkan akan membuat kita semakin lemah. Sebagai orang-orang yang beriman, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap keadaan yang ada pada kita. Bahkan secara kasat mata, kita tidak melihat setitik pun yang bisa kita harapkan. Percayalah, Tuhan bekerja bukan karena apa yang kita lihat. Tuhan bekerja dengan cara yang mustahil. Tetaplah berpegang pada pengharapanmu. Percayalah, karena kita adalah orang
yang dikasihi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya atas kebesaran-Mu dalam hidup kami, atas kekuatan-Mu yang melampaui segala akal. Kami serahkan hidup kami dengan pergumulan kami, dalam pengharapan kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.